Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Habibi dengan NIM 210421177 dengan dosen pembimbing Ibu Hera Hastuti, SPD MPD. Langsung saja saya akan melaksanakan ujian akhir semester pengantar sejarah Indonesia dan saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah tersedia di e-learning. Pertanyaan pertama yaitu analisis saudara terhadap pengkhianatan PKI. Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang sudah pernah terjadi peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Indonesia. Tujuan kelompok tersebut adalah untuk merebut kekuasaan dari pemerintah yang syah dan ingin menghilangkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan upaya mengganti bentuk yang lain, yaitu ideologi komunisme. Hal itu dapat dibuktikan dengan 2 kali peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dan antek-anteknya. Adapun peristiwa pemberontakan PKI, yaitu peristiwa pemberontakan PKI yang pertama terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi di pusat Madiun, Jawa Tengah pada tahun 1948. Pemberontakan PKI yang kedua terjadi di Jakarta pada tahun 1965, peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia dan juga seluruh masyarakat Indonesia pada waktu itu. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain yang pertama Letnan Jenderal Anumeta Ahmad Yani, kemudian yang kedua Mayor Jenderal Raden Suprapto, yang ketiga Mayor Jenderal Mas Tirtadamo Haryono, yang keempat Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintah era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara berideologi komunis. Sebagaimana diketahui bahwa gerakan PKI di Indonesia saat itu disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet. Untuk pertanyaan kedua, kenapa yang dilakukan PKI tersebut disebut sebagai pengkhianatan? Menurut saya yang dilakukan PKI tersebut disebut pengkhianatan karena harapan yang tak bisa tercapai, kemudian dia ingin mengganti ideologi negara menjadi komunisme. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu argumen saudara tentang isu-isu bangkitnya PKI pada saat ini. Dilihat dari kondisi saat ini, menurut saya PKI pasti sudah memiliki rencana untuk bangkit kembali. Adanya berita bahwa azan tidak boleh dikumandangkan menggunakan pengeras suara atau speaker. Kemudian pemerintah juga melarang masyarakat melaksanakan sholat berjamaah karena alasan COVID-19. Sementara di negara lain sudah ada, dan di Indonesia kemungkinan menurut saya itu sudah bebas dari kata COVID. Untuk pertanyaan yang keempat, apa dampak yang akan ditimbulkan bila PKI benar-benar bangkit lagi? Dampak yang ditimbulkan bila PKI benar-benar bangkit lagi, yang pertama akan mengubah paham dan ideologi di Indonesia. Tentunya itu sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia serta kedaulatan di Indonesia. Yang kedua, ingin mengubah ideologi negara Indonesia yang awalnya yaitu Pancasila, kemudian menganut paham komunisme.
dan menjadi diktator, melarang adanya demokrasi dan tidak adanya kepercayaan tentang Tuhan. Yang ketiga, akan terjadi kekerasan karena tidak lagi bersandar dengan Undang-Undang Dasar. Untuk pertanyaan kelima, dan menurut saudara, siapa yang berperan besar terhadap kebangkitan PKI tersebut? Menurut saya, yang berperan besar dalam kebangkitan PKI yaitu dari masyarakat Indonesia sendiri. Karena di tangan masyarakat Indonesia yang memiliki kepercayaan akan adanya Tuhan serta menjunjung tinggi nilai Pancasila yang menjadi ideologi negara, jangan sampai mudah terpecah belah oleh paham-paham yang baru, apalagi paham komunisme yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Juga saya akan bertanya kepada Dea, apa yang kamu ketahui mengenai PKI atau Partai Komunis Indonesia? PKI yang saya ketahui adalah sebuah partai politik Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1945 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun-tahun berikutnya. Terima kasih atas jawaban dari Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Habibi. Saya ingin bertanya kepada Fadel mengenai apa yang Fadel ketahui tentang peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI adalah gerakan Partai Komunis Indonesia yang bertujuan untuk merubah negara Indonesia menjadi negara komunis dan telah banyak membunuh para pahlawan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jawaban-jawaban untuk ujian akhir semester pengantar sejarah Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.